Yo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Hari ini saya akan membahas lagi tentang pergerakan market kripto, khususnya di Bitcoin di sini teman-teman. Karena di sini kalau teman-teman lihat di Coin Market Cap, market kripto itu turun 2,37% dan Bitcoin itu sudah turun ke area 28.700. Nanti kita lihat bersama-sama apakah support dan resistennya sudah berubah, karena penurunannya udah lumayan ya teman-temannya, dari 30.000 support resisten yang awalnya 29.000 sampai ke 30.000, sekarang sudah di 28.700. Saya mohon maaf kemarin saya nggak ada buat video karena nggak ada berita ataupun info yang menarik yang ingin saya sampaikan, yang memang berpeluang besar untuk menjadi sentimen yang bagus ataupun sentimen yang negatif. Namun di sini Bitcoinnya sudah turun ke area 28.000 dan ini adalah info yang cukup penting untuk teman-teman ketahui. Namun pertama-tama saya ingin memberitahu terlebih dahulu, video ini bukanlah financial advice untuk kalian. Ini analisa saya pribadi tentang pergerakan market kripto. Jadi segala sesuatu tentang trading di dalam dunia kripto adalah tanggung jawab si trader itu sendiri ya teman-teman. Di sini sudah jelas teman-teman bisa lihat turun 2,37% Bitcoin dan altcoin lainnya juga. Stablecoin juga masih bermain di $1 teman-teman. Tetapi untuk koin-koin kripto lainnya itu lagi dam-damnya teman-teman dari tahun lalu. Di sini Bitcoin kita bisa melihat support dan resisten itu sudah berubah teman-teman. Yang dimana awalnya itu bermain di area 29.000 sampai ke 30.000. Sekarang sudah turun lagi. Terendahnya Bitcoin ada di 28.300 dan tertingginya ada di 29.300 per 24 jam. Volume perdagangannya per 24 jam juga sudah turun teman-teman 2% dan kapitalisasi pasar juga turun. Di sini yang saya bilang support dan resistennya berubah, dan ini kemungkinan besar akan menuju ke area 25.000 seperti video-video sebelumnya yang saya sampaikan. Namun ada beberapa analisa dari investor juga akan seperti apa pergerakannya. Di sini secara candlestick kita juga bisa melihat ya teman-teman, penurunannya. Nah, ini di sini penurunannya udah kelihatan banget sideways. Kalau kita lihat di time frame 4 jam ini jauh lebih jelas, teman-teman. Jauh lebih jelas untuk candlesticknya. Nah, ini udah berada di 20.700 walaupun masih terbilang sideways, tetapi ini support dan resisten yang berubah. Yang awalnya itu 29.000 sampai 30.000, di sini udah 28.000 ke 29.000 dan kemungkinan besar masih akan turun. Ada beberapa info menarik yang ingin saya sampaikan teman-teman. Kita ke infonya saja. Oke, di sini The Real Kiyosaki ini, Robert Kiyosaki ini itu masih optimis bahwa Bitcoin masih long term investor teman-teman. Masih akan bullish untuk jangka panjang, tapi Kiyosaki bilang akan menunggu di harga bawah di 20.000, 14.000, 11.000, bahkan turun ke 9.000. Kiyosaki akan membeli banyak untuk Bitcoin ini. Jadi Kiyosaki ini masih tidak percaya terhadap The Fed ya. Mereka percaya kepada emas, kripto Bitcoin, terus investasi properti dan lain-lain. Tapi saya kira omongan dia tentang Twitter dia ini 20.000, 14.000 sampai 11.000, 9.000, menurut saya bukan tanpa alasan. Dia memiliki pasti penasihat investor sendiri yang bahkan dipercaya oleh Kiyosaki. Di sini udah jelas banget harga Bitcoin itu menurut Kiyosaki ini bisa menuju ke area 20.000 ke 9.000 juga teman-teman. $9.000, $20.000 yang awalnya saya prediksi itu bisa turun ke 25.000, bahkan dia memprediksi sampai ke 20.000 teman-teman. Jadi itulah pentingnya untuk wait and see aja teman-teman. Jangan membeli dulu karena ini masih bisa turun ke harga bawah. Nah, ini Bitcoin long term holder SOPR di EMA 230 ini udah kelihatan banget teman-teman. Teman-teman bisa lihat grafik warna putih adalah price action Bitcoin dari tahun 2012 di sini itu merangkak naik teman-teman. Yang putih itu teman-teman sampai 2015 ke 2022 itu naik gitu ke 40 ribuan, kemarin sempat di 69 ribuan, dan korelasinya dengan Bitcoin holdernya yang Godline ini adalah sebuah analisa bahwa pada saat harga itu masih turun, masih di sini itu holdernya masih di angka 0,6 indikatornya. Itu peminatnya masih jarang sekali.
ketika harga naik, semua orang berbondong-bondong untuk membeli sehingga Bitcoin holdernya ini naik ke 220. Jadi yang kuning ini yang holdernya. Jadi saat turun mereka menjual teman-teman, sehingga Bitcoin tidak punya holder yang banyak ini dari tahun 2014 sampai ke 2018 teman-teman. Nah, untuk sekarang teman-teman bisa lihat hari ini semenjak Bitcoin itu turun ke 69.000 karena membentuk double top di sini, itu Bitcoin long term holdernya juga turun ke $10. Para holdernya grafiknya para ke $10. Nah, kemungkinan itu bisa ke $2 bahkan $1 teman-teman. Di sini Bitcoin long term holdernya kembali ke sekitaran 2015-an gitulah, 2015 2014 2015, dari kemungkinan beresnya masih turun lagi ke harga 20.000 ke 10.000. Jadi ini bukan financial advice untuk teman-teman kalau kalian ingin hold Bitcoin, tetapi kalian harus atur portofolio lagi keuangan teman-teman. Oke, di sini saya udah ada di TradingView. Saya akan menganalisa secara teknikal untuk Bitcoin. Ini menurut saya secara harian teman-teman bisa lihat, saya sudah lihat secara simpel. Ini kita tidak perlu menganalisa secara detail ataupun akurat yang bisa membuat kalian bingung. Yang penting garis besarnya saja teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini per satu hari. Kalau kita lihat gambarnya di sini, ini membentuk sebuah pattern bearish flag gitulah teman-teman. Nah, di sini membentuk suatu bearish flag gitulah. Dan kemungkinan kalian juga setuju bearish flag menunjukkan penurunannya secara signifikan untuk Bitcoin teman-teman. Kemanakah Bitcoin akan turun teman-teman? Kalau kita gambar sebenarnya, nah di sini terjadi tekanan jual yang sangat banyak sekali. Jadi saya belum bisa melihat untuk kemungkinan Bitcoin ini bullish kembali, dan parahnya di sini juga ada shadow panjang. Ini adalah sebuah penerusan tren. Saya kira ini akan menjadi penerusan tren yang sangat deras sekali di beberapa hari ke depan ya teman-teman. Jadi menurut saya masih akan ada penurunan lagi, dan di manakah penurunan Bitcoin ini, dan kemungkinan besar akan menuju ke area 25.000 teman-teman. Kemungkinan besar dia akan mengincar shadow di sini dulu. Saya udah bilang berkali-kali juga. Saya udah nggak terlalu detail juga. Saya nggak mau membuat kalian kebingungan. Mungkin kalian masih sukar untuk memahami gitu bahwa Bitcoin ini akan turun teman-teman. Jadi di sini sudah ada bearish flag gitulah teman-teman. Kemungkinan besar akan turun ke area 25.000, dan kalau secara jelas kita lihat secara Fibonacci-nya di beberapa cekungan-cekungan itu mau ke berapa sih si candlestick ini, supaya kalian tidak terjebak oleh FOMO. Dan udah jelas sekali teman-teman, ini bearish flag. Kemungkinan besar kita harus tahu bahwa pergerakan si Fibonacci ini selalu akurat lah, lumayan teman-teman, karena saya juga pengguna Fibonacci juga. Kita juga lihat cara Fibonacci ya teman-teman. Kita buat dulu, kita tarik dari rendah ke tinggi. Kemungkinan besar akan hit ke 1,72 dan 28.600-an untuk Bitcoin. Dan di manakah untuk Bitcoin selanjutnya akan turun sesuai dengan dari Fibonacci ini? Penurunan untuk Bitcoin ini kemungkinan akan hit di area 26.000, karena di sini dia harus menembus di 28.000 dulu. Setelah dia tembus maka dia akan menuju ke area 26.000 dengan penurunan sekitar sekarang itu sekitar udah 8%-an derasnya teman-teman, dan kemungkinan besar akan turun kembali ke area 25.000 ya teman-teman ya. Kalau di area 25.000 itu sudah menuju ke area 18% minus, dan itulah saya bilang bahwa harus wait and see dulu, karena ini adalah udah jelas sekali ini bearish flag teman-teman. Bahkan kalau kita tarik secara triangle juga, itu dia udah nggak akan breakout ke atas teman-teman, malah dia akan breakdown ke bawah. Dan ini udah tanda-tanda ya teman-teman, ini udah tanda-tandanya dia udah membentuk suatu shadow kecil di sini, dan kemungkinan besar akan menutup shadow itu ke area 28.000 dan menuju ke shadow yang sangat panjang di area 25.000 teman-teman, seperti itu.
Jadi untuk teman-teman yang ingin membeli lebih baik wait and see dulu, atur portofolionya karena ini saya pikir udah fix akan menuju ke area 25.000 teman-teman. Ini dia berjalan pelan-pelan tapi lumayan membunuh teman-teman. Takutnya teman-teman membeli di area sini, teman-teman terkejut itu turun teman-teman. Tetapi analisa saya juga bisa salah teman-teman. Ini namanya analisa lah ya. Pergerakan harga Bitcoin itu fluktuatif sekali, gila-gilaan teman-teman. Saya bilang begini bakal turun, mungkin nanti 1 jam ke depan dia akan membentuk satu candle hijau yang sangat tinggi. Kita nggak ada yang tahu teman-teman akan seperti apa ke depannya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu dulu informasi yang bisa saya sampaikan. Dan ini udah jelas akan membentuk bearish teman-teman, bearish flag lah teman-teman, seperti itu. Sideways sedikit baru melanjutkan penurunannya, menutup shadow yang kecil ini seperti yang saya bilang, baru melanjutkan penurunannya menutup shadow yang panjang teman-teman di area 25.000. Bahkan kata si Kiyosaki itu tadi bisa menuju ke 20.000 sampai ke 9.000 teman-teman. Jadi tetap wait and see teman-teman, tetap Dior, lebih baik jangan masuk dulu karena sekarang pergerakan marketnya juga cenderung membingungkan. Kita harus pandai-pandai lah menganalisa, mengatur portofolio keuangan kita untuk investasi jangka panjang. Oke, sekian dari saya ucapkan terima kasih teman-teman. Jika video bagus silahkan di like, jika video tidak bagus silahkan di unlike teman-teman. Sekian dari saya, sampai jumpa kembali.